Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membahas materi mengenai menyusun proposal penelitian kualitatif. Dan kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya, Itan Putri Deslandi dengan BP 1910811032. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri, BP 19108132M. Perkenalkan, nama saya Fikri Amarta, BP 1910812022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salma Zahra, BP 1006 akan menjelaskan materi tentang rencana anggaran estimasi biaya, analisis data, dan hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah, BP 1910812046. Di sini saya akan memulai penjelasan yang dimana materi kelompok kami pada hari ini adalah menyusun proposal penelitian kualitatif. Yang dimana langkah pertama yang harus diperhatikan oleh para peneliti dalam persiapan penelitian diantaranya adalah membuat perencanaan penelitian dengan mengikuti atau mematuhi ketentuan dan etika penelitian yang berlaku. Ketentuan penelitian yang harus dilakukan terlebih dahulu antara lainnya yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan penelitian, menetapkan jenis penelitian, serta bertolak dari ketentuan penelitian tersebut. Peneliti melakukan langkah-langkah sistematis dan teratur serta logis. Langkah-langkah sistematis sebagaimana diuraikan di atas pada umumnya sudah merupakan standar dan baku. Penyusunan proposal penelitian harus meliputi beberapa komponen di bawah ini. Yang pertama adalah halaman judul. Pada umumnya di halaman judul ini berisi tentang topik penelitian yang hendak diteliti, dan ada juga seperti nama pembimbing dan nama peneliti dan lembaga penyelenggara penelitian dan bagian pengesahan yang menunjukkan bahwa proposal telah dibuat dan disetujui oleh pembimbing. Mengutip penjelasan dari Profesor Dr. Hamid Darmadi, MPD, judul itu harus singkat dan jelas serta mengisyaratkan fenomena dan fokus kajian penelitian. Penulisan judul sedapat mungkin menghindari berbagai tafsiran dan tidak bias makna. Contohnya adalah studi kasus tentang pengembangan SMA Tunas Bangsa menjadi sekolah berwawasan keunggulan di Kota P. Yang kedua adalah halaman kata pengantar. Itu merupakan satu atau beberapa halaman di mana peneliti secara khusus memberikan pengertian kepada para pembaca tentang kegiatan yang hendak dilaksanakan, dan juga dapat berisi ucapan terima kasih kepada pimpinan formal maupun orang-orang yang ditokohkan karena telah berjasa dalam penelitian tersebut. Selanjutnya penjelasan tentang 3 dan seterusnya oleh teman saya. Makasih. baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab yang pertama yang terdapat dalam sebuah karya tulis atau terdapat dalam proposal penelitian kualitatif. Nah, pada bab pendahuluan ini itu terdapat jawaban apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Selain itu, pada bab pendahuluan ini juga terdapat gambaran mengenai topik penelitian yang kita angkat atau yang hendak disajikan. Nah, dalam bab pendahuluan ini terdapat beberapa aspek-aspek lainnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan informasi yang berkaitan erat dengan peristiwa, era, isu yang memberikan uraian dimunculkannya penelitian. Dengan kata lain, latar belakang ini dijadikan sebagai penyebab atau penyebab maksud di sini yaitu penyebab bagaimana penelitian ini bisa kita angkatkan. Dan yang kedua yaitu adanya identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan ini mencakup bermacam-macam permasalahan yang mungkin muncul dan berkaitan erat dengan masalah yang hendak diteliti. Yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini yaitu mengambil batas kepada permasalahan yang penting dan sesuai dengan kemampuan peneliti saja yang ditampilkan dan untuk dicarikan solusinya. Yang keempat yaitu adanya rumusan masalah.
Rumusan masalah ini biasanya dalam proposal penelitian kualitatif atau dalam sebuah karya tulis itu disajikan dalam bentuk pertanyaan. Apakah itu pertanyaannya dalam bentuk apa, mengapa, dan bagaimana. Yang jelas itu biasanya pertanyaan itu dalam berbentuk 5W dan 1H. Nah, dalam rumusan masalah ini merupakan petunjuk yang memberikan arah kemana peneliti mencari data di lapangan dan menganalisis untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Dan jawaban-jawaban yang dicari oleh peneliti ini sebenarnya juga tergantung pada rumusan masalah yang dibuat oleh si peneliti. Selanjutnya yaitu adanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini merupakan ujung akhir yang hendak dicapai oleh seorang peneliti dari penelitiannya yang akan dilakukannya. Yang keenam yaitu adanya hasil penelitian yang merupakan harapan peneliti terhadap hasil yang ingin dicapainya, dan kegunaan hasil penelitian ini baik secara praktis di masyarakat maupun bagi pengembangan teoritis. Maksudnya di sini bahwa adanya hasil penelitian ini akan adanya manfaat atau kegunaannya untuk masyarakat sekitarnya. Nah, yang keempat yaitu adanya kajian pustaka atau landasan teori. Bagian ini merupakan kajian teori dari bermacam-macam sumber informasi yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan. Kajian pustaka pada penelitian kualitatif bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, materi metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Komponen ini pada umumnya merupakan bab berikutnya setelah kajian pustaka ditampilkan. Komponen metodologi pada umumnya mencakup penjelasan secara singkat tentang aspek-aspek metode penelitian yang digunakan. Di antaranya, yang pertama, tempat penelitian. Dalam hal ini, perlu dikemukakan identifikasi karakteristik lokasi atau tempat, dan alasan memilih lokasi serta bagaimana peneliti masuk lokasi tersebut. Yang kedua, pendekatan dan jenis penelitian. Pada bagian ini, peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Selain itu, juga dikemukakan orientasi teoritik, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala. Peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan, apakah etnografis, studi kasus, ground theory, interaktif, ekologis, partisipatoris, atau penelitian tindakan. Yang ketiga, sumber dan jenis data. Pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena tujuan pengambilan sampel sumber data adalah untuk mendapatkan informasi atau data sebanyak mungkin, bahkan untuk melakukan generalisasi. Teknik penjaringan data perlu dikemukakan supaya kredibilitas datanya dapat terjamin. Data yang diperoleh dari sumber data perlu diperhatikan jenisnya. Yang keempat, instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada bagian ini dikemukakan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, keberadaan peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak dan harus digambarkan secara eksplisit dan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi perseptif, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta pengumpulan data lainnya yang dapat menunjang kelengkapan data. Masuk jadwal kegiatan penelitian atau lapangan. Komponen ini berisi sekuensi waktu di mana suatu kegiatan dan kegiatan lainnya dilakukan oleh peneliti. Bagi para peneliti, jadwal penelitian penting untuk memberikan petunjuk dan beban pekerjaan yang dilakukan oleh para peneliti, sehingga mereka dapat mengatur intensitas kegiatan menjadi konsisten. Jadwal penelitian juga bermanfaat dalam menghitung biaya yang digunakan
untuk menyelesaikan penelitian secara keseluruhan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Yang pertama, materi ke-7 tentang rencana anggaran atau estimasi biaya. Yang pertama, yaitu pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat risiko kegiatan yang dilakukan, jarak tempat penelitian dan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Biasanya, biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga peneliti, 40% lagi digunakan untuk penunjang seperti bahan-bahan, alat transportasi, sewa-sewa alat komputer. Semua biaya yang dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. Materi yang ke-8 yaitu tentang analisis data. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik-teknik tertentu. Di antaranya, analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema. Yang ke-9 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian biasanya merupakan bagian terakhir yang penting peranannya. Pada bab ini merupakan hasil akhir dan proses penelitian. Di samping itu, bab ini juga umumnya berisi tentang implikasi dan hasil penelitian peneliti atas diperolehnya hasil penelitian dalam pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan saran-saran yang direncanakan untuk lebih memanfaatkan hasil penelitian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan komponen penyusunan proposal penelitian kualitatif, yaitu yang ke-10 yaitu abstrak. Abstrak penelitian adalah bagian dari laporan penelitian yang di dalamnya berisi uraian secara singkat dan jelas tentang proses penelitian. Abstrak pada umumnya dapat berisi antara 75 sampai 300 kata. Uraian abstrak biasanya diuraikan secara narasi dalam spasi 1. Hal ini berarti lebih rapat jika dibandingkan dengan laporan hasil penelitian yang pada umumnya antara basis berspasi 2. Oleh karena isi abstrak dalam jumlah kata yang terbatas, maka perlu bagi peneliti untuk dapat memberikan gambaran tentang penelitian secara jelas dan singkat. Abstrak pada umumnya berisi tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Komponen yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka atau biografi merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang telah digarap. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih.